Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita berkumpul dalam kajian kitab Safinatun Najah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Dan sekarang masuk pembahasan arkanus sholat. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Pasal arkanus sholati, rukun-rukun sholat, sab'ata asyara, ada 17. Dari 17 rukun tersebut ada namanya arkanun qalbiyah, ada arkanun qauliyah, ada arkanun fi'liyah, ada arkanun i'tibariyah, ada arkanun ma'nawiyah. Jadi ada arkanun qalbiyah, yaitu rukun sholat yang dilakukan dalam hati. Rukun sholat yang dilakukan dalam hati, yaitu apa? Niat. Rukun sholat yang dilakukan dalam hati, niat. Maka yang wajibnya adalah dalam hati. Adapun dilafadzkan itu hukumnya sunnah. Jadi sebelum sholat kita melafadzkan, sebelum sholat kita melafadzkan usolli fardhol isya misalkan, makmuman. Nah, melafadzkannya itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya kapan? Di hati. Kita niat dalam hati. Itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allah, dalam hati niat usolli fardhol isya'i makmuman misalkan. Maka enggak cukup hanya diucapkan. Enggak cukup hanya diucapkan, misalkan usolli fardhol isya', tapi hatinya enggak niat, maka sholatnya enggak sah. Enggak sah. Jadi harus dalam hati dan dilafadzkan, itu hukumnya sunnah. Kemudian ada arkanun qauliyah, rukun-rukun yang mesti diucapkan. Kalau tadi kan diucapkan sunnah, yang wajibnya itu dalam hati. Nah, ini arkanun qauliyah, rukun-rukun yang wajib diucapkan. Nah, ini kebalikannya. Kalau dalam hati enggak sah. Kalau dalam hati enggak sah, harus diucapkan. Minimal diri sendiri dengar, ini kuping sendiri dengar. Jangan sampai mulut qomat kamit tapi enggak kedengaran suaranya. Apa itu? Yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu wajib diucapkan. Kalau dalam hati, takbiratul ihram dalam hati enggak sah. Apalagi qiraatul Fatihah, baca Fatihah dalam hati enggak sah salatnya. Kenapa enggak baca Fatihah? Saya baca dalam hati, enggak sah salatnya. Wajib diucapkan Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Kemudian
tasyahud akhir. Tasyahud akhir, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Nah, itu juga wajib diucapkan, dalam hati nggak sah salatnya. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah tasyahud, salawat kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu wajib diucapkan juga. Kemudian yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada orang sholat noleh doang, nggak ngucapin salam, katanya dalam hati, nggak sah, harus diucapkan. Kemudian ada arkanun fi'aliyah, rukun-rukun yang nggak diucapin, nggak, tapi ada fi'liyah, ada pekerjaan di situ, ada gerakan tertentu di situ, yaitu al-qiyam, berdiri. Dalam salat fardu wajib berdiri. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, al-julus baina sajadatain, itu duduk di antara dua sujud, dan juga duduk dalam tasyahud akhir. Kemudian ada arkanun i'tibariyah. Apa itu arkanun i'tibariyah? Yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah dalam ruku, i'tidal, dua sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang terakhir adalah arkanun ma'nawiyah, yaitu tertib, wajib berurutan. Jadi yang pertama tadi adalah niat. Yang pertama niat. Bagaimana niatnya? Niat yang wajib, Niat yang wajib, kalau kita sholat berjamaah ada 4. Yang pertama usolli, yang kedua fardhu. Kemudian sebutin salatnya salat apa. Misalkan fardhu isya 3 kan. Maghrib, fardhu maghrib. Kemudian yang terakhir makmuman, kalau dia sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri 3 doang. Usolli fardhu isya, selesai. Usolli fardhu isya. Ini yang wajibnya. Ini yang wajib, niat yang harus ada ini. Selain daripada itu nggak wajib. Seperti apa? Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, itu nggak wajib. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbir ihram. Apa ihram? Haram. Maksudnya apa? Dinamakan takbiratul ihram. Setelah takbir maka diharamkan semua yang halal sebelumnya. Sebelumnya halal minum. Sebelumnya halal makan. Sebelumnya halal apa? Ngomong, berbicara, halal. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang tadinya halal nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh ngomong. Itu takbiratul ihram. Makanya disebut takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Asal itu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Yang ketiga, berdiri. Bagi orang yang mampu, berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Maka bagi orang yang nggak mampu berdiri, sakit misalkan, tetap dia wajib sholat. Tetap dia wajib sholat, nggak ada alasan saya nggak bisa sholat, saya sakit, nggak bisa. Nggak bisa berdiri, maka sholat duduk. Nggak bisa duduk, sholat tiduran, miring. Nggak bisa terlentang, hanya bisa sebisanya. Stroke misalkan, tapi bisa matanya masih bisa gerak, pakai isyarat mata. Nggak bisa juga stroke semuanya, nggak bisa gerak, matanya juga pakai hati, sholat pakai hati.
Nggak bisa juga pakai hati, nggak bisa juga. Udah disolatin, ya, disolatin. Fil fardi, di dalam salat fardu wajib berdiri. Berarti kalau salat sunnah boleh dong, boleh. Sah salatnya kalau salat sunnah, salat ba'diyah, qabliyah, apalagi salat duha, boleh. Lakinnahu nisful fadli. Tapi dia mendapatkan separuh daripada pahala nisfu sawab, itu separuh pahalanya, separuh doang. Kalau dia sholat sunnah duduk, sholatnya sah, tapi pahalanya separuh, nggak sempurna pahalanya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini wajib hukumnya. Bagi sholat sendiri, sholat berjamaah, bagi imam, bagi makmum, itu semuanya wajib baca Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, itu wajib tuh. Kapan bacaan Al-Fatihah ini hukumnya nggak wajib? Yaitu ketika dia menjadi makmum yang masbuk. Ingat, makmum yang masbuk. Berarti kalau makmumnya itu muafik, jadi makmum ada dua, ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Makmum muafik ini contohnya nih, makmum muafik, dia hadir ketika takbiratul ihram. Ketika imam Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama nih, dia hadir. Intinya bukan itu, bukan hadir. Ini cuma contoh doang. Intinya dia tahu bisa atau sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Dia sempat membaca Al-Fatihah bersama imam. Contohnya nih, ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya kan? Ketika si imam lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, si makmum datang. Kata makmum, ya ini habis ini si imam baca surat. Habis amin baca surat, keburu baca Fatihah. Maka ini namanya muafik, bukan masbuk. Maka ini namanya muafik, bukan masbuk. Yang masbuk itu contohnya bagaimana? Contohnya misalkan sholat zuhur, sholat asar nih. Ini contoh doang. Sholat zuhur si imam takbir Allahu Akbar. Berapa detik kemudian, misalkan 10 detik kemudian datang makmum. Ini makmum ini lihat, kayaknya nggak sampai nih, nggak keburu baca Fatihah. Kayaknya ini nggak keburu baca Fatihah, kata makmum. Nah, ini makmum namanya masbuk dia. Makmum namanya masbuk. Dia nggak ketinggalan Fatihah. Ketika dia takbir, si makmum tadi itu Allahu Akbar di belakang imam, baca Fatihah, tetap wajib baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Si imam ruku. Maka makmum yang masbuk ini tidak wajib melanjutkan bacaan Fatihahnya. Enggak wajib, langsung ikut ruku bersama imam. Berbeda dengan makmum yang muafik tadi. Makmum yang muafik wajib dia baca Fatihah. Wajib sampai habis, wajib. Walaupun si imam keburu ruku, walaupun. Contohnya begini. Si imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum di belakangnya takbiratul ihram juga, Allahu Akbar. Imamnya kecepatan baca Fatihahnya. Waladhdallin, amin, enggak baca surat lagi, langsung ruku. Nah, itu si makmum belum selesai nih. Tapi bukan masbuk dia, muafik. Maka makmum tadi itu wajib menyempurnakan Fatihahnya walaupun si imam ini udah ruku. Walaupun si imam ini udah sami Allahu liman hamidah, wajib terusin. Karena dia apa? Dia bukan masbuk, dia muafik.
Walaupun si imam keburu sujud, setelah itu dia baru selesai baca Fatihahnya, maka kejar si imam, yang wajibnya doang. Ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, udah kejar si imam. Nah ini bacaan Al-Fatihah tadi itu wajib bagi semuanya, kecuali bagi yang masbuk, makmum yang masbuk wajib sebisanya. Bukan nggak wajib sama sekali, bukan, sebisanya. Ya, misalkan si makmum tadi udah bahas sampai Maliki Yaumiddin, si imam keburu ruku, yang tadi yang masbuk, maka dia nggak wajib meneruskan. Atau bahkan si makmum belum sama sekali baca Fatihah, baru takbir Allahu Akbar, si imam keburu ruku. Ini makmum masbuk, maka dia wajib ikut ruku, nggak baca Fatihah. Nggak wajib dia baca Fatihah. Kemudian yang kelima, rukun salat yang kelima, al-khamis ar-ruku, yaitu ruku. Kemudian as-sadis yang keenam, at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam adalah rukun salat yang keenam, at-tuma'ninah di dalam ruku. Jadi wajib dia ketika ruku ada tumaninah. Makanya dalam ruku ada bacaan tertentu kan. Itu apa? Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau dia baca itu 3 kali aja, yakin dah. Ya, tumaninah. Gambarannya nggak pakai tumaninah tuh dia nggak pakai baca Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya. Wajib tumaninah ketika ruku. Ya, kemudian as-sabi yang ketujuh, al-i'tidal, wajib i'tidal. Wajib i'tidal. Nah, ketika sami Allahu liman hamidah, kalimat sami Allahu liman hamidah itu enggak wajib. Jadi i'tidal. I'tidal ini di antara ruku dan sujud ya. Pemisah di antara ruku dan sujud, i'tidal. Ya, kemudian as-samin yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah, i'tidal harus tuma'ninah. Kalau dia langsung i'tidal langsung sujud, maka enggak sah, enggak pakai tuma'ninah. Kemudian at-tasi yang ke-9, as-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Sujud berapa kali? Sujud 2 kali. Sujud sekali enggak sah. Sujud 3 kali juga nggak sah kalau seandainya dia sengaja ya, nambah rukun. Nah, nambah rukun sholatnya batal. Tapi kalau nggak sengaja lupa, nih sujud berapa kali ya? Akhirnya dia sujud sampai 3 kali ya, karena hilaf, karena lupa. Itu nggak apa-apa, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian al-ashir yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalam sujud. Sujud juga wajib tuma'ninah. Al-hadi asyar yang ke-11, al-julusu baina sajadatain, itu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Nah, ini ada di dalam rukun tadi yang Anda sebutin, itu ada arkanun qasir, yaitu rukun yang pendek. Dalam arti apa? Enggak boleh lama-lama di situ. Itu 2, i'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Kalau seandainya ada orang sholat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, diem aja lama, sampai misalkan diem setengah menit, misalkan lama sampai 30 detik dia, sampai 30 detik, nggak nyampe semenit, sampai 30 detik diem aja, maka sholatnya batal. Karena i'tidal itu adalah ruknun qasir, itu rukun yang pendek, nggak boleh lama-lama, kecuali kalau seandainya dia kunut, beda lagi ceritanya. Kenapa kok lama banget kunut? Ini enggak kunut, enggak ngapa-ngapain dia. Enggak kunut, enggak baca Rabbana lakal hamdu. Atau dia udah baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah baca, tapi habis itu diam. Kurang lebih 30 detik lah dia diam. Maka sholatnya batal. Begitu juga duduk di antara 2 sujud, itu adalah ruknun qasir. Duduk di antara 2 sujud adalah rukun yang pendek, jangan lama-lama di situ. Diam kayak tadi itu, 30 detik diam aja.
Ngelamun, misalkan lagi sholat ngelamun, pas di dalam duduk di antara dua sujud, ngelamun. Apalagi sampai 1 menit, batal sholatnya. Kemudian apa? Yang ke-12, as-tsani asyar at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian as-salis asyar, yang ke-13, at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir hukumnya termasuk daripada rukun salat, wajib dia. Beda dengan tasyahud awal. Salat ada. Salat apa aja yang ada tasyahud awal? Salat zuhur, salat asar, salat isya, salat maghrib. Berarti salat subuh doang ya yang ada tasyahud awal. Nah, tasyahud awal hukumnya sunnatul ab'ad. Jadi dalam salat itu ada arkanus salat, ada sunnatul hayat, ada sunnatul ab'ad. Arkanus salat ini nih yang kita bahas nih. Ada sunnatul hayat. Sunnatul hayat itu seperti bacaan samiallahu liman hamidah, seperti baca iftitah Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan, bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, rabbighfirli warhamni. Ini semua adalah sunnatul hayat. Ada sunnatul ab'ad. Sunnatul ab'ad itu contohnya seperti kunut. Contohnya tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya sunnatul ab'ad. Jadi kalau ditinggalin salatnya tetap sah karena dia enggak wajib. Karena dia bukan rukun salat. Jadi yang ke-13 ini adalah at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Dan yang ke-14 ar-rabi' asyar al-qu'udu fihi, duduk di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini bacaannya sampai mana? Yaitu sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini tasyahud akhir sampai sini bacaannya. Kemudian dilanjutkan dengan rukun yang ke-15, al-khamis asyar, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini paling ringkasnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling panjangnya atau mau pakai sayyidina enggak apa-apa. Jadi jangan ribut masalah pakai sayyidina atau enggak ya. Hanya bermusuhan lah. Ini apa namanya? Ini masalah furu'nya, enggak usah diributin. Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada orang pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah. Nah, itu sunnah. Termasuk afdol bacaan ketika sholat pakai salawat Ibrahimiyah. Tapi yang ringkasnya tadi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu wa ala ali Muhammad wajib enggak? Sama. Wa ala ali Muhammad enggak wajib. Tapi sunnatul ab'ad. Sunnatul ab'ad. Jadi sunnatul ab'ad ini kalau ditinggalin dia enggak dosa. Kalau ditinggalin salatnya tetap sah. Tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau ninggalin tasyahud, kalau ninggalin sunnatul ab'ad. Sunnatul ab'ad itu tadi seperti salawat kepada wa alihi, salawat kepada keluarga Nabi. Nah, itu sunnatul ab'ad. Sunnatul ab'ad. Kalau ditinggalin salatnya tetap sah, tapi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kunut, ninggalin kunut disunahkan untuk sujud sahwi. Ninggalin tasyahud awal disunahkan untuk sujud sahwi. Dan juga sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk menambal kekurangan sholat. Jadi seakan-akan sholatnya itu nggak sempurna gitu. Makanya disebutkan sunnatul ab'ad. Apa itu ab'ad? Ab'ad itu bagian dari sholat yang nggak wajib gitu. Kemudian as-sadis asyar.
As-sadis asyar yang ke-16 assalam. Yang ke-16 adalah salam. Paling ringkasnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi paling ringkasnya apa? Assalamualaikum. Paling ringkasnya assalamualaikum. Udah gitu aja paling ringkasnya. Nah, paling lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, disunahkan sambil noleh. Jadi sunnah noleh itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi sampai pipi. Ya. Sampai nih pipi ini kelihatan. Putihnya pipi ini kelihatan. Dari belakang tuh kelihatan. Jadi nolehnya jangan bakhil ya, jangan pelit. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin lagi apa namanya lagi sakit bantal ya. Nggak apa-apa kalau lagi sakit ya. Tapi kalau lagi sehat, ya, usahakan nolehnya itu sampai kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai pipi ini kelihatan dari belakang. Tapi jangan berlebihan. Contohnya berlebihan kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Dadanya itu berpaling daripada kiblat, sholatnya batal itu. Dadanya berpaling dari kiblat, sholatnya batal. Kemudian yang terakhir as-sabi asyar. Rukun sholat yang ke-17 at-tartib, yaitu tertib sesuai dengan urutan tadi. Kemudian faslun an-niyatu, fasal menjelaskan tentang niat. Nanti insya Allah kita lanjutkan kajian setelahnya di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa sama-sama kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal masjid jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.